Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar, walaupun cuma setengah detik ya, untuk diikuti atau 1 detik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau memang harus dibacakan cepat qiraah qadar misalnya, dalam seperti salat tarawih ya, yang rakaatnya lebih banyak, bacaan jadi lebih cepat, maka berikan jeda setelah waladhdallin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berikan jeda. Jeda diberikan kisaran dibacakan cukup 3 ayat. Ya, 3 ayat. Kalau sudah sampai 3 ayat itu dipandang cukup. Dibacakan 1 surahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Dipandang cukup sampai sini. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya sebagai makmum membaca Al-Fatihah setelah imam mengucapkan amin di dalam salat, bacaannya jahar, ya, sisa subuh, isya atau maghrib. Hukum membaca Al-Fatihah dibagi pada 2 bagian. Dalam salat berjamaah, ingat, dalam salat berjamaah status sebagai makmum. Yang pertama adalah dianjurkan dengan sangat membacakannya dalam keadaan masih bisa membaca. Misal dalam keadaan masih bisa membaca saat memulai dari awal salat, imam takbir, antum takbir, itu masih bisa baca. Jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan. Maka berlaku kaidah hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La di sini setelahnya kalimatnya fathah. Ingat saya sudah ajarkan ya. Ada la menggunakan dhammah, la menggunakan sukun, la menggunakan fathah. Masih ingat la menggunakan fathah? Apa hukumnya? Maknanya apa? Aduh, antum kebanyakan makan bukaan ini. Sahur banyak, makan buka banyak, yang lupa juga banyak. Naksi berkurang, tidak sempurna. La sholat, tidak sempurna sholat seseorang, jadi pahalanya nggak lengkap. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang dia bisa baca Al-Quran, Al-Fatihah, tapi dia nggak baca. Ya. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan dengan maksud meninggalkannya, itu tidak benar, bisa batal sholatnya. Ya, tidak di situ bisa berarti bukan tidak sempurna lagi, tidak sah. Ya. Ini kalau anda bisa bacakan, baca. Kecuali dalam keadaan kedua. Ya. Misal imam sudah rukuk, maka anda langsung rukuk, nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Jadi begitu takbir Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Dan rukuk itu nama lain dari rakaat. Jadi kalau anda sudah ikut rukuk berarti sudah dapat 1 rakaat. Berlaku hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam dijadikan untuk diikuti. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Maka bacaan imam yang tidak dapat diikuti oleh makmumnya, maka sudah terwakili oleh bacaan imamnya. Jelas ya? Begitu anda rukuk langsung rukuk aja. Langsung ikuti, dapat 1 rakaat. Ya. Dan gak usah nambah, itu sudah dapat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi dapat bagian dari bacaan-bacaannya. Dan imam dianjurkan memberi kesempatan pada makmum untuk membacakan Al-Fatihahnya. Misal, bisa dengan cara memberikan jeda dalam setiap bacaan ayatnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar, walaupun cuma setengah detik ya, untuk diikuti atau 1 detik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Misal, kalau memang harus dibacakan cepat qiraah qadar misalnya, dalam seperti salat tarawih ya, yang rakaatnya lebih banyak, bacaan jadi lebih cepat, maka berikan jeda setelah waladhdallin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berikan jeda. Jeda diberikan kisaran dibacakan cukup 3 ayat. Ya, 3 ayat. Kalau sudah sampai 3 ayat itu dipandang cukup. Dibacakan 1 surahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Dipandang cukup sampai sini. Karena jumlah ayat paling sedikit di Quran dalam 1 surat itu 3 ayat. Inna a'tainaka fasholli lirabbika inna syani'aka. Jika antum baca Quran mewakili 3 ayat itu sudah dipandang cukup boleh rukuk. Ya, atau baca ayat yang panjang bahkan lebih nilainya dari 3 ayat. Itu boleh. Ya, cukup untuk dilakukan. Jelas sampai sini? Lihat di kitabnya Muhammad Ali As-Sallabi. As-Sallabi. Muhammad Ali bukan As-Sallabi, As-Sabuni mah. Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Namanya tafsir ayat ahkam. Judulnya Rawa'iul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Disingkat jadi tafsir ayat ahkam. Ini tafsir tentang hukum-hukum saja yang berlaku dalam Quran. Ya. Ada 3 jilid. Bahasan tadi di jilid pertama halaman 19 sampai halaman 59. Itu Anda bisa saksikan di situ dan perbedaan pendapat para ulamanya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cetakannya 2 jilid, warnanya coklat, terbitan dari Bintang Surabaya. Silahkan dicek ya. Itu di jilid yang pertama, ya. Bagian keduanya Anda bisa lihat di situ halaman 19 sampai halaman ke-45. Baik. Cukup dulu ya. Karena sudah mau buka ini. Sebentar lagi. Ada 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Untuk supaya persiapan buka. Ikhlas sekalian, saya kira ini nanti saya simpan. Nanti
kalau kita bertemu insya Allah dalam kesempatan yang lain, saya insya Allah akan bacakan ini ya. Like and subscribe.